Saudara-saudariku yang terkasih, hari Minggu ini juga hari perkawinan sedunia. Dan dalam bacaan yang akan kita dengar, kita ini dipanggil untuk berbahagia. Siapapun, entah berkeluarga, tidak berkeluarga, dipanggil untuk berbahagia. Orang yang berbahagia adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini mengatakan sesuatu yang sulit kita cerna kalau kita hanya mendengar begitu saja tanpa merefleksikan, tanpa mengkaitkan dengan keseluruhan Injil, dan tanpa melihat pesan yang paling dalam. Kenapa? Karena Yesus berbicara tentang kebahagiaan. Dan kalau kita cermati, ya begitu saja ya, tanpa merenungkan. Ini kan ya sulit. Bagaimana mungkin orang miskin itu berbahagia? Ya. Jadi kalau miskin kamu berbahagia. Kalau kamu lapar, berbahagialah kalau kamu lapar. Berbahagialah kalau kamu menangis. Nah ini kan nggak masuk akal. Masa orang lapar berbahagia? Masa orang miskin berbahagia? Kalau Anda datang mengunjungi orang yang kelaparan, masa Anda akan ngomong, berbahagialah kamu sekarang lapar? Ya dipisui, ya. Datang nggak bawa apa-apa, malah ngasih ceramah supaya berbahagia. Dan kalau saya renungkan, kalau itu dilepaskan begitu saja, ini kan bertentangan. Nah kalau begitu ngapain Yesus memberi makan 5.000 orang yang kelaparan? Kan Yesus tinggal ngomong, berbahagialah kamu sekarang lapar. Nah kalau orang 5.000 orang itu ya, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, diberi makan sampai kenyang, loh, lah bertentangan. Karena apa? Orang kenyang itu celaka, celakalah, kamu yang sekarang kenyang. Nah, ini kan enggak masuk akal. Di tempat lain, Yesus memberi perintah, kalau ada orang lapar, kamu beri makan. Karena orang itu adalah aku sendiri. Ya. Kalau ada orang telanjang, kamu beri pakaian. Karena orang yang telanjang itu aku sendiri. Nah ini sekarang kok Yesus ngomong berbahagialah orang lapar. Di tempat lain Yesus memberi makan orang lapar. Kalau berbahagialah orang lapar nggak perlu lagi SSV, ya apa kelompok-kelompok komunitas yang memperhatikan orang yang kurang mampu, orang yang kelaparan. Nggak perlu lagi seksi sosial. Nggak perlu lagi ngumpulkan beras, bagi beras. Kita cuma datang aja, kalau ada orang kelaparan datangnya aja ya, berbahagialah kamu ya, kamu lapar. Nah, ada orang ya yang mendengarkan motivator ya, orang yang miskin itu mendengarkan motivator. Karena dia, aduh ini kok hidup miskin susah sekali ya. Harus tiap bulan pusing, mikirkan bayar kontrakan, bayar SPP anaknya, untuk beli makan juga susah. Oh datang, ya berbahagialah. Motivator itu ngomong, ya kebahagiaan itu bukan karena punya uang banyak. Jadi tidak jaminan kekayaan itu membuat bahagia ya. Orang miskin langsung pergi begitu saja, pret gitu. Ya, ngomong kosong gitu.
Itu orang yang ngomong gitu itu nggak pernah punya utangan, nggak punya kelaparan, ya, nggak pernah merasakan susahnya hidup. Jelas-jelas ya kemiskinan itu membawa penderitaan. Lalu bagaimana kita mengerti ini? Bagaimana kita mengerti bahwa ya kekayaan, sukacita, kekenyangan ini bukan ukuran kebahagiaan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mendengarkan Injil ya dengan seksama, Yesus itu memberi klausul, memberi ya kalimat lengkapnya ini kan begini, berbahagialah hai kamu yang miskin karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Jadi bahagianya itu bukan karena kemiskinannya, tetapi karena punya kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah kerajaan kasih. Kerajaan Allah adalah orang yang percaya adanya Allah. Ya, percaya bahwa Allah itu hadir dalam hidupnya. Dan kalau dikaitkan dengan bacaan pertama, itu adalah ya dari kitab Yeremia, itu mengkritik orang yang mengandalkan, ya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, di sini satu poin yang bisa kita renungkan, bahwa orang kaya, orang yang kenyang, orang yang sukses, kalau itu mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan manusia, itu tidak awet. Ya. Yang kedua, ya, selain tidak awet, ya, orang seperti itu rapuh kalau mengalami yang sebaliknya. Ya. Contoh konkret, ya masa pandemi ini ada banyak contoh. Ada orang-orang yang dilahirkan dari keluarga kaya dan kemudian setelah dewasa menjadi kaya, tidak pernah mengalami kemiskinan. Tetapi karena pandemi ini mengubah seluruh hidupnya. Kenapa? Karena kemudian ya usahanya di bidang ya yang berkaitan dengan pergerakan orang, ya, entah di bidang transportasi, ya dia di bidang transportasi, di bidang wisata itu terpukul karena orang nggak boleh bergerak, orang nggak boleh bepergian, dan utangnya banyak, kemudian meninggal, ya, istrinya, orang tuanya meninggal, dia langsung down. Kenapa? Ya, karena dia mengandalkan itu semua. Dan akhirnya ya kena COVID, dia tidak punya banyak teman, tidak banyak yang itu, karena dia hanya mengandalkan, oh aku wong sugih, sukses, tapi ketika bangkrut, lalu terkena itu, ya akhirnya di usia yang sangat muda meninggal, nggak punya daya tahan, nggak percaya sama Tuhan juga. Nah, disinilah ternyata ya maksud Tuhan bahwa orang yang
miskin, orang yang lapar, orang yang menangis, itu dihibur oleh Tuhan bahwa ya itu bukan yang utama. Yang utama adalah kamu masih percaya sama Tuhan, supaya apa? Dapat kekuatan. Dan yang kedua adalah bahwa semuanya itu sementara. Ada saatnya ya kalau orang miskin itu nanti rajin, kamu rajin bekerja jujur, pasti ada harapan. Jadi yang kedua adalah Tuhan memberikan harapan. Karena orang dari miskin bisa menjadi kaya. Dan kalau kemudian dia mengalami penderitaan, dia punya pengalaman kemiskinan, punya pengalaman susah. Jadi hidupnya tangguh karena dia mengandalkan Tuhan. Maka mengertinya seperti ini, saudara-saudari yang terkasih. Memang miskin, lapar, menangis itu ya memang bukan bahagia. Tetapi kalau kita hanya mencari itu tanpa mengandalkan Tuhan, ya itu sifatnya sementara dan akarnya kurang kuat. Ada saatnya ketika kita mengalami yang sebaliknya, ya kita tidak bisa menghadapi itu. Ada orang yang juga hidupnya itu dia senang makan enak, jadi selalu makan yang enak. Kemudian kena stroke dan sakit sehingga dokter itu melarang semua makanan enak yang biasa dia makan. Pada saat itu dia menangis, waduh nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu, padahal punya uang untuk beli makan ini dan itu. Kalau makan ini nanti bisa stroke lagi, bisa kolesterol lagi. Nah ternyata ya dunia seperti itu. Tidak ada kebahagiaan itu yang abadi, yang seterusnya. Ada saatnya orang itu mengalami hal yang sebaliknya. Dan kalau orang itu mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan uangnya, ya orang tidak akan kuat dalam menghadapi hidup. Sementara orang yang saat ini ya miskin, kekurangan, kalau dia ya, hidupnya baik, kalau dia bekerja keras, kalau dia mengikuti Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, maka dia akan pada suatu saat akan mengalami kelimpahan. Tidak seterusnya orang miskin yang rajin, yang jujur akan terus miskin. Ya, tidak akan seperti itu. Pasti dia juga akan mengalami sesuatu karena ya hidupnya baik. Ya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, mari kita dalam hidup ya kita mengusahakan kebahagiaan. Kita tidak mencari kesusahan. Ya tidak masuk akal. Kalau hidup, oh saya tidak mau ya kaya, saya tidak mau ya kemudian kenyang, ya saya pengen lapar terus, saya pengen miskin, tidak. Beberapa hari yang lalu saya mendengarkan waktu nyetir, mendengarkan radio. Ya, ada polling. Radio ini pendengarnya segmentasinya perempuan. Ada pertanyaan gini, survei. Kalau kamu menikah, kamu silakan milih A, laki-laki yang gajinya 1 bulan 2 juta, tapi tiap hari pulang ke rumah. B, laki-laki yang gajinya 10 juta per bulan, tetapi kerja di luar kota, jarang pulang ke rumah. Saya mendengarkan jawaban-jawaban itu, menarik.
sebagian besar tidak menjawab pertanyaan. Sebagian besar saya milih yang gajinya 10 juta per bulan, tapi tiap hari pulang ke rumah. Loh, itu enggak ada di pertanyaan itu. Sebagian menjawab, saya pilih ya yang 10 juta per bulan, meskipun tidak sering pulang. Karena ya kalau cuma 2 juta per bulan, terus tiap hari pulang, belenek, terus gajinya didik, bolak-balik mulai. Nah, tapi ada yang memilih, loh kalau saya milih yang ini, 2 juta per bulan, tapi pulang tiap hari. Lalu ditanya-tanya, loh kenapa kok milih itu? Ya karena saya kerja, dan karena suami saya ganteng. Gitu. Loh yo podo ae, artinya orang itu ternyata ya kalau mengandalkan uang sama orang lain, ya nggak akan bahagia. Orang yang mengalami ya gajinya banyak tapi suaminya enggak pernah pulang, itu kan hidupnya juga ketir-ketir terus. Wah, jangan-jangan suaminya ini ya pulangnya ke istri yang kedua, ketiga, ya enggak tahu. Khawatir terus, enggak bahagia. Sementara yang gajinya sedikit ini juga enggak bahagia karena enggak cukup untuk hidup, gaji yang kecil. Jadi, ya kapan bahagianya? Nanti orang punya suami, gajinya tinggi, tiap hari pulang ke rumah, apa ya jaminan dia bahagia? Ya, bisa jadi dia tuntutannya lebih tinggi lagi, dan suaminya stres karena nggak sanggup memenuhi tuntutan istrinya. Artinya apa? Ya disinilah kalau kebahagiaan itu diletakkan kepada uang, kepada manusia, bukan kepada melakukan kehendak Tuhan, bukan pada relasi kita dengan Tuhan dan sesama yang baik, maka kebahagiaan itu bisa berubah-ubah. Mari kita mencari kebahagiaan yang tetap dengan membangun relasi yang baik dengan Tuhan dan sesama, dengan hidup penuh kasih. Karena saat apapun, saat lapar, saat kenyang, kita masih bisa bersyukur, kita masih bisa berharap. Kalau kesulitan, kita berharap, karena Tuhan itu dekat dengan kita. Kalau kita mengalami kelimpahan, kita dipanggil untuk bermurah hati, karena kemurahan itu hanya sementara, karena kelimpahan itu hanya sementara, dan kita dipanggil untuk berbagi, dan akhirnya kita mengalami kebahagiaan yang sejati. Amin.